Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iria Rizwana, NIM J1B0191040 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kelistrikan. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja pada sistem kelistrikan motor diesel. Sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian energi listrik yang dibuat untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara efisien. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja pada sistem kelistrikan motor diesel. Prinsip kerja sistem kelistrikan ada 3. Yang pertama yaitu sistem pengapian, merupakan rangkaian kelistrikan yang menggunakan prinsip energi listrik menjadi api. Sistem ini digunakan untuk pemantik gas dalam ruang bakar agar terjadi pembakaran. Prinsip kerjanya adalah dengan melontarkan sejumlah elektron melewati celah udara. Loncatan dengan volume besar tersebut akan membentuk percikan api. Kemudian yang kedua, sistem starter. Sistem starter adalah mekanisme yang memicu terjadinya pembakaran mesin untuk pertama kali dengan memberi putaran pada poros engkol. Sistem ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak melalui rangkaian proses elektromagnetik. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pengisian. Sistem ini menggunakan daya dari baterai atau aki untuk memastikan siklus kelistrikan pada mobil. Sistem ini mengandalkan energi listrik yang ada pada aki dan melakukan pengisian atau charging sebagai cadangan energi jika mesin mobil berjalan. Sistem ini menggunakan prinsip energi gerak menjadi energi listrik dengan gaya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem starter dan sistem charging. Sistem starter terdiri dari kunci kontak, baterai, solenoid, motor starter, dan terkadang sebuah relay. Kunci sebagai pengaman utama yang mengatur aliran listrik ke starter. Karena sistem starter membutuhkan aliran listrik yang besar, maka saat kunci kontak pada posisi start, semua aliran listrik ke seluruh sistem menjadi mati dan aliran listrik hanya terhubung ke sistem starter. Sistem starter juga hanya bekerja sampai mesin menyala dan seluruh sistem kembali berfungsi. Kemudian sistem charging. Sistem pengisian terdiri dari baterai, alternator, belt, regulator, dan rangkaian kabel. Hampir sama seperti sistem starter, sistem pengisian dirangkai secara paralel. Setelah mesin hidup dan berjalan, alternator menjadi sumber arus bagi kendaraan dan juga pengecas baterai. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai komponen rangkaian kelistrikan pada dinamo starter. Yang pertama, field coil, berfungsi untuk dapat membangkit medan magnet. Yang kedua, yoke dan volcore, berfungsi sebagai tempat volcore yang diikat dengan skrup. Volcore berfungsi sebagai penopang field coil dan memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh field coil. Yang ketiga, armatur, yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan dalam bentuk gerak putar. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab putaran mesin menjadi tidak stabil. Yang pertama penyebabnya yaitu karburator kotor. Untuk dapat menghasilkan tenaga yang optimal, dibutuhkan campuran udara dan bahan bakar yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu katup idle speed macet. Pada mesin dengan sistem kontrol elektronik, terdapat mekanisme ISC atau idle speed control. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab putaran mesin menjadi tidak stabil, katup ISC kotor. Masih dalam kaitannya dengan sistem ISC, di mana sistem ini akan membifas udara masuk ke mesin pada saat pedal gas tidak diinjak. Kemudian yang keempat yaitu injektor bahan bakar tersumbat pada mesin dengan teknologi EFI
atau fuel injection. Terdapat sebuah injektor di masing-masing silinder. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.